Kamu ngerasa modal kecil itu cuma buat orang kaya yang udah enak hidupnya. Salah besar. Justru yang bikin banyak orang bangkrut diam-diam itu bukan karena duitnya kurang, tapi karena cara pikirnya yang salah. Serius deh, pernah kepikiran nggak kenapa paket gorengan harga 8.000 selalu kelihatan lebih murah daripada modal usaha 20.000? Padahal dua-duanya bikin perut kenyang. Gue kasih tahu lo sekarang. Bukan modalnya yang gede, tapi rasa takut lo yang kebanyakan. Gue itu punya temen. Setiap hari ngeluh, gue pengen punya usaha kecil, tapi modalnya nggak ada. Padahal setiap minggu dia nongkrong 2-3 kali. Sekali nongkrong 35.000. Seminggu bisa 100.000. Sebulan 400.000 lebih. Lalu dia bilang gak punya modal. Gue waktu itu cuma diam dan mikir. Lucu ya, kita itu bukan gak punya modal. Kita cuma gak sadar kalau modalnya lagi bocor pelan-pelan. Dan gue yakin lo juga mungkin pernah ngalamin hal yang sama. Masalahnya gini, di tahun krisis ekonomi kayak sekarang, harga naik, gaji stagnan. Banyak orang masih percaya satu hal yang fatal, yaitu kalau mau mulai usaha, modalnya harus besar. Padahal realita di lapangan kebalikannya. Gue sering banget ketemu mahasiswa yang bilang modalnya kurang. Pekerja kantoran bilang waktunya nggak ada. Ibu rumah tangga bilang takut rugi. Fresh graduate bilang nanti aja kalau gajinya naik. Tapi lucunya, orang yang ngerasa nggak punya modal justru yang paling rajin beli hal-hal kecil yang nggak penting. Dan yang paling lucu lagi, ini kejadian setiap bulan. Mau analogi gampang? Lo bayangin ember bocor. Airnya penuh, tapi netes sedikit-sedikit. Lo nggak sadar sampai tiba-tiba kosong. Itulah dompet kita. Dan kalau lo pikir ini cuma soal belanja kecil, tunggu dulu. Masalahnya lebih dalam dari itu. Gue mau lo bayangin sesuatu. Kalau lo punya 20.000 buat jajan, lo bilang, ah kecil, cuma 20.000. Tapi kalau gue bilang ada usaha modal 20.000, lo langsung bilang, gila, mana mungkin, rugilah. Nanti kalau gagal gimana? Padahal jumlahnya sama. Bedanya cuma satu bikin kenyang sejam, satunya bikin peluang bertahun-tahun. Kalau ini benar, kenapa malah banyak orang semakin miskin setelah gajian? Jawabannya simpel. Karena uang kecil dianggap nggak penting. Padahal yang bikin orang kaya justru mereka serius sama uang kecil. Pengusaha besar itu bukan mulai dengan modal besar. Mereka mulai dengan modal kecil yang dipakai dengan cara yang benar. Dan itu rahasia yang banyak orang belum sadari. Tapi, lo tahu nggak yang lebih bahaya dari kurang modal? Rasa takut
yang lo pelihara setiap hari. Gue mau cerita tentang Santi. Santi kerja sebagai admin, gaji 4,2 juta. Dia selalu bilang, gue pengen jualan kecil-kecilan. Tapi modal gue pas-pasan. Sampai suatu hari, gue iseng tanya, setiap bulan lo keluarin berapa buat jajan kecil? Dia mikir, ngitung-ngitung, dan dia kaget sendiri. Ternyata sebulan dia keluar 600 hingga 800 ribu cuma buat yang penting bahagia. Santi langsung diam. Dan di situ gue sadar, banyak orang gak miskin karena kurang uang. Mereka miskin karena gak ngerti pola uangnya sendiri. Malam itu dia nangis. Bukan karena gak punya uang, tapi karena dia sadar dia punya modal dari dulu. Dia cuma gak mau ngeliat. Orang gini, gue kasih lo cara paling realistis buat mulai pakai modal kecil di tengah krisis. Yang pertama, tentukan angka modal kecil yang real buat lo. Bukan 1 juta, bukan 500 ribu. Mulailah dari 20 ribu hingga 50 ribu. Kalau lo bilang itu kecil, bagus. Karena justru uang kecil itu yang paling gampang dikontrol. Yang kedua, uang kecil sama dengan eksperimen, bukan kesempurnaan. Lo pakai buat beli bahan 20 ribu buat jualan online. Beli paket internet tambahan buat bikin konten. Beli alat murah buat nambah skill. Top up sedikit buat jualan digital simple. Itu namanya nyoba, bukan nekat. Yang ketiga, sumber modal paling aman adalah potongan bocor. Ambil modal dari uang jajan, kopi mingguan, ongkir yang bisa lo hemat, jajan kecil yang sebenarnya nggak perlu. Modal kecil itu bukan dicari. Modal kecil itu diambil dari kebocoran kecil. Yang keempat, pakai 3 kali rules biar modalnya berkembang. Kalau lo pakai 30 ribu, targetin balik 90 ribu. Kalau balik, ulangi. Kalau belum balik, evaluasi. Small step, big ripple. Yang kelima, stop, nunggu ekonomi membaik. Krisis bukan penghalang. Krisis itu justru momen terbaik buat mulai kecil. Karena di saat orang lain takut, yang berani nyoba biasanya yang naik duluan. Dan ini yang paling banyak orang lupain. Gue mau lo dengerin ini baik-baik. Modal kecil itu bukan tentang berapa uang yang lo pegang. Modal kecil itu tentang siapa diri lo kalau lo cuma punya sedikit. Kalau sekarang lo bisa kelola 20 ribu, nanti lo bakal bisa kelola 2 juta. Dan pada akhirnya 200 juta. Tapi kalau 20 ribu aja hilang tanpa lo sadari, gimana lo mau tanggung angka yang jauh lebih besar? Kadang kemiskinan itu bukan karena uangnya hilang, tapi karena kita nggak pernah sadar kemana uang itu pergi. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama,
Tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Karena siapa tahu cerita lo itu bisa bantu orang lain sadar lebih cepat. Dan ingat, di tahun krisis kayak sekarang, yang kecil itu bukan modalnya. Yang kecil itu justru keberanian kita buat mulai.